Arbil siapa yang nyuci teh? Aku. Felisnya asli mana? Bogor, deket aku mah. Rio panas jatah 38 derajat. Iya, di sini baru 20. 19. Biasanya kalau siang Cianjur tuh, siang di Cianjur itu jam 12 itu 21. Dulu di tempatnya Tete Lesti berapa ya? Aku tuh pas pagi-pagi dingin banget. Pokoknya ya hampir 12 apa berapa gitu dulu tuh. Kan yang di bawah gunung. Meli kalau di Cianjur tetap ngulik dia. Tadi malam sampai jam 12. Dari abis tahlil, kan tahlil kemarin abis asar tuh. Jadi Meli dari abis maghrib itu dia ngulik sampai jam 12. Seperti kayak kita di asrama. Handphonenya nggak mati. Teh ceritain dong asal mulanya bisa jadi asisten artis. Gimana, apa yang mesti diceritain? Nggak ada yang mesti ceritain. Bingung ceritanya kayak gimana. Tergantung bos, betul. Tergantung bosnya. Kalau misalkan pergi. Kalau di rumah. Tapi dulu aku sebelum ikut Teteh Lesti, aku tuh ikut sama ada bapak polisi di Jakarta Selatan. Itu aku 10 tahun. 2000 berapa? 2004 sampai 2014. 10 tahun ya benar. 2003 akhir, 2004 iya. Aku masuk 2003 bulan Desember kalau nggak salah ya. Di Jakarta Selatan itu ikut bapak polisi. Aku kerja di situ 10 tahun. Terus sampai aku sampai sekarang tuh aku masuk kakaknya beliau, nggak boleh dikeluarin. KTP aku Jakarta Selatan. Ada tergantung Meli. Kalau Meli pulang, aku pulang. Kalau Meli di sini, aku masih di sini pasti. Itu rumah Tela, bukan rumah bibinya Meli. Karena kan di sini saudaranya banyak. Ke rumah Tela tuh depan. Teh di sawah, iya. Deket itu rumahnya Meli depan. Belakang. Tinggal ke belakang aja. Kalau dari polisi kenapa Teh? Sebenarnya bukan keluar sih, karena aku masih sekarang kalau misalkan aku pulang capek dari manapun, pasti aku pulang ke rumah ibu, ke beliau situ. Karena beliau selalu bilang, kalau misalkan dari manapun, kerja dimanapun, kalau misalkan capek istirahat, pulang ke rumah ya gitu. Ini tetap rumah kamu gitu. Bos aku yang bapak polisi itu baik banget. Jadi aku diajarin gimana caranya ketemu orang. Karena aku nggak sekolah kan, tapi aku diajarin cara bertegur sapa dengan orang-orang yang misalkan pejabat kayak gini gitu. Dulu gitu bos aku yang itu. Terus aku diajarin tentang waktu gitu. Jangan sampai misalkan kayak kamu tuh janjian sama orang, jangan kamu yang ini, kamu nunggu orang itu, jangan kamu yang ditunggu orang itu gitu. Beliau yang ngajarin aku tentang bagaimana hidup yang baik gitu. Aku nggak sekolah, jadi aku lulus SD sih, pokoknya SMP tuh nggak lulus. Aku langsung ke Jakarta. Aku kerja sama beliau. Dari aku nggak bisa apa-apa sampai aku diajarin masak, terus diajarin, karena kan kalau masak di kampung mah udah biasa ya, bukan udah biasa, karena emang orang-orang kampung biasanya
pada udah bisa masak ya, masih segede-gede kita dulu. Jadi beliau tuh pokoknya bapak masaknya Lisna aja ya gitu, sama ibu gitu. Jadi aku yang masak buat beliau, buat cucu-cucunya dulu. Jadi aku masih komunikasi sama keluarga beliau, masih sampai sekarang. Sampai aku bilang, ibu izin Lisna keluar dari kakak ya bu gitu. Nggak usah, jangan, nggak apa-apa, anggap aja ini rumah kamu gitu, ibu ini anggap aja ini ibu kamu gitu. Apalagi setelah tahu ibu aku meninggal, makin dia udah kayak ibu aku sendiri. Baik banget. Sekarang usia beliau udah 80 berapa ya? 80 berapa? Pokoknya udah sepuh. Kemarin baru ulang tahun. Arbilnya masih tidur. Aku dari dulu tuh nggak mau aku spal spill. Karena menurut aku pengalaman itu, menurut aku ya, itu sangat berharga. Iya, aku tuh dari ribuan orang yang ini, aku nih orang yang sangat beruntung. Punya bos, aku baik. Dari dulu sampai sekarang aku punya bos. Selalu diketemuin sama bosnya tuh yang baik-baik. Serius, aku gak bohong. Dari pertama aku kerja sampai sekarang. Dulu aku pernah kerja, bukan pernah sih, sebelum aku sama bapak polisi itu, aku kerja ikut sama Jenderal Bea Cukai di Rawakopi. Cuman beberapa bulan karena beliau pindah ke London dulu tuh. Aku dulu diajakin tinggal di London, cuman sama almarhum emak aku nggak boleh karena masih kecil takutnya nggak betah. Dulu tuh di Rawakopi rumahnya. Terus kata bapak, ikut aja Yundo, katanya tinggal di sana gitu. Terus aku bilang ke emak aku, nggak ngebolehin emak aku karena aku masih kecil dulu. Jangan, nggak usah, katanya, nyari lagi aja gitu. Jadi lucu banget dulu tuh waktu kecil. Namanya Bapak Sumarsono, Jenderal Bea Cukai dulu. Zaman dulu pada masanya. Terus akhirnya aku dianterin pulang sama bapak itu, pulang ke kampung. Iya, terus dianterin pulang ke kampung. Terus akhirnya kata bapak sebenarnya sedih, maaf ya gitu. Bukannya bapak mau ngeberhentiin kamu, tapi kamu kan nggak boleh ikut ke London gitu kan. Terus akhirnya ya udah, aku pulang, aku nganggur seminggu di rumah. Akhirnya ada tuh namanya siapa lah, pokoknya orang yang dulu nyari kerjaan, orang sekampung. Ibu ada katanya, ibu polisi katanya, nyari orang gini. Akhirnya aku masuk ke situ kerja dan sampai 10 tahun. Terus aku bapak dinas di Bali, aku diajak ke Bali dulu tuh. Bapak dinas di Pasar Baru, Jakarta, aku pindah rumah ke Pasar Baru. Kayak gitu-gitu aja pokoknya. Aku kerja lama-lama. Aku kerja sama Tete Lesti tuh 5 tahun. 5 tahun aku di Palembang, aku 5 tahun. Tete orangnya mandiri banget. Dari kecil aku berusaha untuk tidak menyusahkan. Gak mau ya aku menyusahkan orang tua, karena orang tua aku udah susah. Telisna ikut Temeli, aku baru ikut Temeli karena aku baru pulang, baru dari ini. Ibu aku meninggal usia 71. Karena ulang tahunnya ibu aku sama bapak aku tuh sama, bulan Mei.
Ibu aku tanggal 15, aku tanggal 16, bapak aku tanggal 18. Jadi satu bulan tuh kita bertiga. Aku, ibu, bapak sama. Jadi teteh betah nggak ikut Meli? Atau kalau nggak betah mah aku udah pulang. Kalau misalkan kita kerja, ini ya pengalaman aku. Kalau kita tuh kerja, kalau kita tuh masuk kerja itu untuk apa? Untuk kerja apa untuk coba-coba itu sih gitu. Biasanya kalau orang untuk coba-coba pasti nggak akan betah. Kalau kita untuk prinsipnya kerja, ya udah kerja. Kayak gitu. Bapak aku masih ada. Aku 6. Iya, pokoknya kalau kita niatnya cuman aku mau nyoba dulu segini gitu. Itu sampai akhir, sampai nanti pun pasti akan gitu terus. Nanti kerja lagi, nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Nah, kalau kita udah komitmen dengan diri kita, aku mau kerja. Ya, namanya kita udah masuk ke dunianya, ya kita harus kerjain gitu. Harus dipertanggungjawabkan. Aku 6 bersaudara. Aku nomor 4 aku. Aku nomor 4. Kenal sama Meli itu udah lama. Udah dari waktu beliau kompetisi. Tapi kan kalau dikasih tahu Meli di mana, ya aku tahu kalian mungkin baru masuk nggak tahu. Melinya sama Albil tidur ya. Mereka pada tidur karena tidur pagi. 4 bulan kayaknya aku kalau nggak salah ikut Meli. Maaf teh, asisten sama pekerjaan ART sama teh. Nah itu tergantung kalian sih kalau menurut aku ya. Kalau aku pribadi, apapun yang kelihatan di mata, kalau memang harus dikerjain ya aku kerjain. Kalau aku mampu gitu. Kalau memang asisten kan memang ya kita memang tugasnya ngurusin si artisnya. Tapi kan kita juga masa iya lihat kayak rumah berantakan gak kita bersihin. Kalau aku nggak betah masalahnya. Gitu sih. Apalagi kalau rumahnya kecil, ya Allah, nggak ada salahnya kita bantuin bersih-bersih gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Gitu. Betul, emang asisten itu cuma ngurusin artisnya. Tapi kan itu sih kembali lagi ke mindset kita sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Itu poin plus aja sih kalau kita mau bersih-bersih, mau beres-beresin. Karena aku nggak betah. Kalau misalkan aku nih ya, nggak. Karena kalau kita punya rasa atau punya jiwa memiliki itu pasti kita nggak akan betah lihat barang-barang berantakan, lihat barang-barang kotor, lihat barang-barang yang maksudnya pada nggak benar nyusunnya. Itulah. Makanya kita harus punya jiwa memiliki dulu rasa gimana ya? Rasa prihatin, rasa apa ya? Pokoknya rasa kepedulian kita tuh harus besar dulu. Jadi kita semuanya itu bisa kita rangkul. Tapi alhamdulillah aku aman-aman aja. Sih. Iya benar. Kalau kita punya rasa jiwa memiliki, pasti kita pokoknya nggak usah dalam bekerja deh, di rumah sendiri aja gitu. Di rumah sendiri aja gitu, kayak misalkan kita nih, ini bukan barang aku, barang adik aku, tapi kita tuh sayang sama barang itu, kita rapiin pasti. Kayak gitu. Jadi pada intinya kita harus punya, bukan mungkin kalau di dangdut kompetisi, jiwa kompetisi apa ya. Jadi kita tuh harus ngebangun itu tuh biar kita tuh gimana ya ngomongnya itu, aku takut salah ngomong. Tapi kita harus punya rasa jiwa memiliki.